Jadi gini, saya menambahkan ya apa yang disampaikan. Motif lain, saya tertarik dengan kata itu. Yang jelas kalau kita lihat proses hukum yang sedang berjalan ini, saya nggak berdekatan hukum ya. Ini tentunya ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu, mungkin ada motif politik di sana. Motif politik? Iya, karena gini, karena dia dari kacamata intelijen ya, saya bukan dari kacamata hukum. Ketika Febri ini begitu getol mengangkat kasus korupsi, kemudian membabat semua di kasat PKH, pasti kan ada yang terusik, gitu loh. Sehingga terjadilah, apalagi kasus Febri ini seperti dikatakan Pak Bonyamin, ini persoalan sudah dari dulu polisi tahu. 2025 ya kan Pak? 24 katanya. Ya, waktu diikuti sama kalau itu Juli 2025. Ya itu 2025. Yang 2025 itu sudah tahu polisi. Berarti ada sesuatu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang tadi seperti dikatakan Pak Profesor Mahfud MD. Pengalihan ya atau bukan pelimpahan perkara di mana Febri ini belum diperiksa sama sekali gitu loh. Kemudian langsung dialihkan ke Kejaksaan Agung. Jadi kalau saya lihat kasus Febri ini, yang penting Febri bisa diamputasi. Oke. Dia tidak ada kesempatan untuk jadi Jaksa Agung, dia tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan. Apa pentingnya mengamputasi Febri? Jelas lah, karena kan lihat aja Febri. Saya lihat ya, Febri itu algojo yang luar biasa Pak. Oke. Ketika dia melakukan penindakan-penindakan, walaupun dia kotor gitu ya. Nah ini yang ditakutkan gitu Pak. Apalagi sekarang kan. Algojo luar biasa tapi kotor, maksudnya gimana nih? Iya, Febri itu backgroundnya seperti tadi dikatakan kan. Banyak juga dia memanfaatkan ya kan, peran atau kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Tapi dia algojo luar biasa untuk kasus-kasus korupsi. Kita lihat aja ya kan, banyak sekali. Kemarin kasus Aseng, kasus Hamilton dan lain-lain ya kan. Bahkan sudah dikeluarkan KPK, bisa dia tangkap langsung gitu. Terakhir BGN, kasus BGN. Pertamina, kasus BGN. Nah, pimpinan-pimpinannya semua. Ini kan tentunya kan menimbulkan riak ya Pak. Ya, mungkin Pak Susno nggak ngomong tadi. Pasti ini pasti ada gejolak ya kan. Nah tentunya Febri bisa jadi ancaman. Apalagi Febri digadang-gadang bakal jadi Jaksa Agung. Beliau udah dipanggil presiden loh. Dan saya ini berani ngomong di sini. Nah, ini kan ada sesuatu yang gerah nih kalau Febri jadi jalan pisaunya kayak gini, boleh jadi Jaksa Agung, ya Pak. Nah, saya juga akan menambahkan kasus Asabri. Ini saya buka nih Pak ya. Karena saya langsung bicara dengan Bencok beberapa tahun lalu, berbicara dengan Letjen Sony di Sukamiskin Pak. Sama Pak Adam Damiri. Jadi dikatakan bahwa kasus Asabri, Febri itu benar-benar mengkriminalisasi 3 orang ini. Jadi kasus Asabri itu? Iya. Dikatakan oleh Febri bahwa Asabri rugi 22 triliun. Saya nggak dapat pensiun Pak kalau 22 triliun. Beneran. Pak Ponto juga nggak dapat pensiun. Iya. Bapak juga kan. Nah, pada saat tahun yang sama, Asabri itu untung 3T. Dan itu pengakuan dari Sony, Direktur Asabri. Gitu, Pak. Nah, artinya berbalik dari rugi ke untung? Iya. Dikatakan oleh Febri rugi. Oh, oke. Nah, padahal faktanya untung. Ya. Faktanya siapa yang ngemplang di Asabri? Ya. Adalah perusahaan Lipo dan Erlangga. Siapa yang melakukan ngemplang di Jiwasraya? Bakri Group. Dan itu saya berdasarkan fakta, pengakuan daripada mereka. Tapi Anda menyebut ini punya konsekuensi? Oh punya, berani saya, nggak takut saya. Karena semua ini berdasarkan pengakuan Bencok, Pak Sony, ya. Dan dia siap untuk dikonfirmasi. Karena dia merasa sangat dikriminalisasi. Bayangin mereka 18 tahun seumur hidup. Hukumannya seumur hidup? Iya. Dan Bencok. Nah, apa kaitannya dengan FA, dengan Febri Adriansyah? Iya dia kan sekarang itunya, penyidiknya. Jadi ini serangan balik maksud Anda? Iya enggak, bukan serangan balik. Tapi kalau serangan balik dari kejadian ini. Nggak ada kaitan dengan orang-orang tadi, sulit untuk dibuktikan. Ya, tapi jangan kemudian kita fitnah ini. Bukan fitnah, ya kan? Tadi keterangan dari Pak Bonyamin, ini kan ada kaitan ke Asabri. Artinya saya tambahkan kasus Asabri yang terkait dengan Febri gitu loh.
Iya, dan ini fakta saya bicara, bisa dikonfirmasi. Tapi kan spekulasi, artinya Bukan spekulasi. kalau ada bukti bahwa mereka-mereka ini punya aksi serangan balik, oke. Tapi kan nggak ada buktinya. Bukan saya nggak bisa serangan balik. Ketika polisi menggerebek rumahnya Febri, kemudian muncul kan Pak persoalan Asabri di situ. Nah, dari situlah akhirnya kita lihat bagaimana peran Febri pada saat persoalan Asabri gitu loh. Itu sangat-sangat, saya bilang kejam sekali udah. Itu aja. Ada banyak musuhnya FA di situ. Ya Dalam jelas lah Pak. Ya kalau misalnya mereka, ya meskipun begini, untuk membuktikan bahwa iya musuhnya banyak, betul pasti yang namanya Algojo koruptor gitu kan. iya. Tapi bahwa apakah koruptor itu melakukan serangan balik kan harus ada bukti. Oh enggak, saya enggak bicara serangan balik koruptor. Saya menambahkan yang Pak Bonyamin katakan tadi bahwa Febri itu ada kasusnya di Asabri kan Pak? Ya kan ada. Nah saya tambahkan nih persoalan Febri di Asabri gitu loh. Bukan saya bilang ada serangan koruptor, saya nggak bicara. Ini gambaran aja maksudnya. Iya. Oke. Nah kemudian kalau saya lihat dari proses hukum tadi ya, kemungkinan besar Febri akan lakukan pra-peradilan, ya kan? Karena memang. Dan kemungkinan akan bebas? Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas dia akan lakukan pra-peradilan. Nah, kemudian karena gini, lihat dari proses yang hukum yang sudah berjalan, ini sasarannya cuma Febri. Saya tidak melihat ada upaya sasaran cuma Febri Ya, aja. bagaimana mengamputasi Febri, gitu. Karena gini, saya tidak melihat ada upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Kalau misalnya polisi kemarin tadi Pak, betul-betul mau memberantas korupsi, ditangani langsung. Ini akan membuka semuanya, karena ini harapan publik. Tapi tiba-tiba diserahkan ke kejaksaan coba. Polisi lepas. Ini kan satu persoalan. Lah, kalau diserahkan ke kejaksaan, ya sama saja memulangkan Febri yang udah cacat ke kejaksaan. Ya udah nggak perlu lagi. Jadi ini targetnya bagaimana Febri bisa diamputasi. Hanya Febri? Iya. Itu dari analisa intelijen Pak ya, bukan bicara hukum. Iya. Ya jadi sampai di situ kalau menurut saya. Nah tadi kalau bicara kunci mengunci, ya kalau di Intel itu semudah membalik telapak tangan Pak, ada sekolahannya. Jadi berbagai macam kunci apa segala macam. Berangkas tadi? Iya, apalagi berangkas. Berangkas paling gampang. Berangkas paling gampang? Iya, ketimbang kunci motor. Penggalangan tadi Utap yang dilakukan. Oke, ada komentar soal itu silakan Bung Mitra. Baik, terima kasih Jadi, Bang Arman. ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan oleh Bung Ya, saya ingin menanggapi. Yang pertama, meskipun soal kebenarannya saya sendiri, apa terlalu jauh untuk kemudian berspekulasi? Saya kira keterangan jangan sampai acara ini menjadi fitnah. Iya. Saya kira yang disampaikan oleh Bang Sri itu keliru. Karena apa? Kalau memang sasarannya hanya Febri, hari ini kita lihat tersangkanya ada 2. Jadi kalau dibilang Febri ini adalah Algojo, pertanyaannya kenapa dia mengkhianati rakyat? Kalau dibilang banyak musuh-musuhnya, kalau dia bersih, rakyat akan bersama-sama dia. Tapi persoalannya dia hianati amanah yang diberikan rakyat kepada dia untuk memberantas korupsi. Saya nggak bilang Febri bersih Pak, itu aja. Iya, artinya Algojo banyak yang ingin memusuhi dia, kan begitu? Ya nggak Algojo dalam arti kata. Iya, terlepaslah dia Algojo, tukang bantai dan lain-lain, tapi dia sendiri nggak bersih, kan begitu? Ya, memang nggak ada yang bilang dia bersih. Iya. Tapi dia banyak musuhnya, menurut Pak Sri itu. Ya jelas lah. Artinya kita sepakat bahwasanya EPA ini telah mengkhianati presiden dengan dia melakukan tindakan-tindakan yang mengkhianati rakyat. Bang Aiman, yang pertama saya ingin mengapresiasi Kortas Tipikor ya. Ini sebenarnya kasus ini dari 8 Mei 2024. Oke. Iya. 2 tahun persis itu. Iya, sudah diikuti dan sudah dimonitor terus, kan begitu. Jadi ini diselidiki juga, dari 8 Mei 2024. Iya, jadi kasus ini, Anda punya data valid soal itu ya? Iya, jadi kasus ini nggak segampang apa yang kita pikirkan. Jadi Kortas Tipikor juga sangat hati-hati betul dalam menangani kasus ini. Oke. Karena apa? Karena di sini yang ingin ditelusuri itu dalam 3 kasus besar itu ada keterlibatan daripada aparat penegak hukum, seorang ahli hukum, kan begitu. Jadi kalau memang Kortas Tipikor kemarin tidak buru-buru mengamankan itu barang bukti dan 74 kg emas, saya kira itu akan hilang secepat kilat.
Makanya mereka ini mengawasi dan memonitor kasus ini sudah 2 tahun lebih. Itu harus kita apresiasi kinerja luar biasa daripada penyidik Kortas Tipikor dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Yang menjadi persoalan adalah saya ingin jawab daripada keterangan Bang Sri tadi, kenapa berkas ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kan begitu. Jadi di dalam undang-undang tentang kejaksaan, di dalam pasal 8 ayat 5 itu dikatakan untuk pemeriksaan, pemanggilan, ya, penahanan dan tersangka harus izin Jaksa Agung. Jadi dilema juga nih Polri. Ya, kalau seumpamanya Polri tidak menyerahkan kepada kejaksaan, Nggak bisa ngapa-ngapain. wah, undang-undang mengatakan harus izin dulu ke Jaksa Agung. Kamu Walaupun siapa? proses penyelidikan dan penyidikannya di kepolisian. Itu bunyi perintah undang-undang kejaksaan. Ya kalau memang Anda keberatan silakan judicial review pasal 8 ayat 5 undang-undang kejaksaan. Nggak mesti harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung. Maaf Bung Mitra, sudah Iya. diuji di Mahkamah. Oke, sudah diuji. Saya tahu Dan putusan putusannya MK nomor MK 67. Putusan mengatakan bahwa kalau pidana khusus maka tidak perlu izin Jaksa Agung. Yes. Udah. Itu kan pengecualiannya. Ini pidana khusus. Itu mak kursi kan pidana khusus. Iya, enggak, Jadi tunggu dulu. Saya kan belum selesai nih Oke, bicara. makanya biar saya ingatkan. Tolong jangan dipotong dulu. Saya kan masih menjelaskan di sini. Oke. Putusan MK nomor 67 itu ada beberapa pengecualian. Kan gitu. Yang pertama tindak pidana khusus, ya. Yang kedua adanya Ini disebut khusus ini. bukti permulaan yang cukup, ya, kasus korupsi kayak Korupsi gini, khusus, ya. oke. Bukti permulaan yang cukup, 2 alat Iya, iya, bukti, betul. kan begitu. Dan dikhawatirkan si pelaku tersebut menghilangkan barang bukti. Itu poin-poin daripada putusan MK nomor 67 tadi. Hari ini banyak yang mempersoalkan antara penanganan yang dilakukan oleh Polri dengan tersangkanya itu adalah mantan Jampitsus. Orang menganggapan bahwasanya ini adalah perang bintang. Dan ini perang institusi. Ini juga yang harus dijaga oleh Polri. Jangan sampai orang menganggapan, oh ini adu kuat nih antar institusi. Padahal tidak. Yang dibantai itu adalah oknum. Yang kata netizen itu adalah maling teriak maling. Artinya dia memberantas korupsi padahal yang bersangkutan juga melakukan perbuatan tercela. Bagaimana didukung rakyat seperti itu? Kalau dia bersih, rakyat pasti akan mendukung dia 100%. Nggak usah dia takut musuh dia siapapun, mau koruptor dan lain-lain, pasti dukung rakyat. Dan saya yakin Pak Prabowo telah mengetahui ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Dan Pak Prabowo juga saya kira ini sangat kaget sekali ketika ditemukan uang dengan total 543 miliar. Bang Aiman, dari 3 kasus yang diusut oleh Kortas Tipikor, total kerugian negara itu mencapai kurang lebih 34,6 triliun. Oh, ini yang sekarang ini. Keterangan daripada Per hari ini. iya 34,6 triliun. Sebentar. Dalam Dari kasus 3 kasus itu potensi kerugian negara. potensi kerugian negara. Iya. Bahwa yang disita sebanyak 543 miliar. termasuk 74 kg tadi. Iya, Di luar artinya, itu kan. Artinya Bang Aiman, yang baru Potensi ditemukan kerugiannya itu 34 triliun. 34,6 triliun. Oke. Artinya Bang Aiman, yang baru ditemukan dalam kasus ini baru 1,57%. 98,sekian% lagi sebesar 34,057 triliun itu belum ditemukan. Ini bagaimana nasib statusnya? Gitu loh. Jadi saya juga di sini membuat diagram praduga tak bersalah. Mungkin bisa ditampilkan dulu nih. Oke, silakan. Ya. Ini diagram praduga tak bersalah. Sambil kita putarkan. Mungkin bisa diputar dulu. Oke. Ini yang petisi Ali buat. Oke, soal apa ini? Ini soal bagaimana kasus mereka ini? melakukan suatu perbuatan berdasarkan pendapat dan pandangan petisi Ali. Oke? Iya. Kita Ini kasus telah ini ya, memetakan Fani di Febri sini Adriansyah. Ada, saya tidak menyebut nama dulu ya, karena ini temuan kita. Di sini ada FH, Ini eksklusif nih. NH, Bung Pitra, ini PR. belum pernah diungkapkan sebelumnya? Belum, baru Eksklusif, di oke. Rakyat Bersuara. Dan ada lagi nanti lebih eksklusif lagi surat dari seseorang kepada Oke. Rakyat Bersuara.